Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara program kita ngobrolin aja. Kali ini narasumbernya orang-orang yang berpengaruh, walaupun tidak punya jabatan, tapi beliau ini punya masa yang banyak dan berpengaruh, Pak Didi. Punya ide-ide brilian. Nah, oke. Tanpa berlama-lama, mungkin dari siapa dulu? Dari pojok sana dulu. Ya, mungkin kalau Dari Pak Salim ya. Salim Ya. Pak Salim. Perkenalkan, nama saya Nawawi Nur Salim. Dulu namanya saya itu Nawawi, tapi karena waktu kecil itu sakit-sakitan, orang tua itu ada saran diganti tambahin Nur Salim. Oh, cahaya. Nah, Nur Salim itu cahaya keselamatan. Dan selamat tekan dunia akhirat. Ternyata saya kita tadi jenenge Nawawi Nur Salim. Selamat. Selamat Oh, alhamdulillah. beda dari selamat. Enggak. Terus Ya. maaf Mas Salim. Ya. Kok ada terus nama Bugel itu gimana? Bukan itu ada cerita ini. Wah, gimana? Itu. Ceritanya panjang ini. Masa itu ceritanya ada sebuah film ya. Film di TVRI kalau nggak salah. Itu mungkin Rombeh itu sing punya TV ki hanya beberapa orang. Pertama kali kita dipanggil Bugel itu di tempatnya Mbah Kani, Pak Ikun, Mas Ikun itu. Bapaknya Mas Ikun itu punya TV. Wah, itu TV istimewa. Gede. Karena kecil, Nunggu panas itu. hitam putih, nek nganune covernya dijebuk dadi ireng. Saya ngalami ya. Iya. Nah, itu di situ Masih pakai aki atau dari udah dari listrik. listrik. Itu waktu itu saya nonton almarhum Mas Gupron, terus ada Mas Bikin, siapa banyak lah. Waktu itu pemuda saya paling kecil, dan waktu itu anak yang paling kecil sing cok dolan karo cah gede-gede ming saya. Ikut Mas Gupron itu. Wah, di situ ada film, kalau nggak salah filmnya Benyamin S. Benyamin kalau nggak salah. Itu ada namanya Bogel. Saya dipanggil inilah. Bogel sing peran Ateng. Iya. Iya. Ateng Iska. Nah, itu awalnya saya dipanggil Bogel itu. Genzi nggak tahu Genzi nggak tahu. Di tempatnya Mbah Kani itu awalnya. Dari situlah mulai almarhum Mas Gupron itu, karena biyen aku ikut Mas Gupron, maksudnya ngikut cah gede iki minggu kongkonan. Kon tuku rokok, kon tuku opo, kon jipuke apa. Pemain wis dadi nganu lah. Pongpongan. Wis pesuruh lah ya. Dari situlah mulai dipanggil Bugel sampai sekarang. Sekolah dulu di mana sekolahnya? Sekolah saya pertama biasa MIT sini ya. MI Kebanggaan. Kepala sekolahnya masih bapaknya Pak. Waktu itu masih Pak Zarkoni, almarhum. Pak Zarkoni. Pak Sare wakil ya. Oh. Nah, terus kelas 6 saya pindah di SD. SD Klagen. Nah, itu yang pindah itu saya. Pindah atau dikeluarkan, Pak? Pindah. Karena saya mau cari yang lebih Roto modern. Ya lulusnya di SD kan? SD ya kan. Gitu. Karena dulu saya pengen jadi pegawai negeri kan. Oh gitu. Mulia sekali ya Pak. Iya. Nah, di SD 1 tahun kelas 6. Setelah itu lulus. Di SD inilah nama saya tertambahi Nawawi Nur Salim. Oh. Di MI Nur Salim tetap gitu loh. Tapi begitu di SD Menjelang lulus. pas kelulusan gitu, Pak Untung itu kan kepala sekolah kita orang Tegarjo. Itu kan suruh ngumpul ke data. Kepala sekolah Donorejo itu loh. Itu ya. SD. Kan mau buat ijazah itulah. Di situ saya ngumpul ke kaya surat kelahiran tapi kecil gitu. Surat Di kelahiran. situ ada namanya Nawawi. Sampailah ke ijazah. Terus data yang dari sini Nur Salim sama Pak Untung toko digabung. Nawawi Nur Salim. Dalam kutip Bogel Nur Salim. Udah. Panggilan keseharian Bogel. Oh.
Di situ. SMP terus lanjut SMP di mana, Pak? Nah, terus setelah lulus SD saya masuk SMP 2 Scap. SMP 2 jam itu apa? Pakelan, Wiringan. Oh, Di situ barengannya saya ada Pudin, ada sing kakak kelas yo Eti, Novel, Saleh dan banyak beberapa. Tapi berarti sing sama Pak Bupati itu juga ada satu. kakak Oh, kelas. Lete, enggak kelas. Kalau sama Pak Lurahnya Sak Lete. Sak Lete. Cuman dia di C, aku di A karena Pantes pinteran sekarang beda ya. Dulu kan ijazahnya bagus nemnya. Oh, iya. Jadi masuknya di A gitu. Oh, Untuk rada di lurah gitu. Sombong apa? Iya. Terus perjalanan itu heeh. di SMP kelas 1 memang rada medhiti kok ya. Tekan seprene, tekan seprene. Tekan Iya. seprene. Sing mari sih Oji. Dia juga disuruh-suruh ya untuk. Terus di kelas 1A itu banyak sing Ah. anak-anak sini itu sing rada terkenal. Zaman itu Pudin, saya, Temok, Lagen, terus si Ani, terus sekarang yang jadi nganu itu Afif, itu pengusaha apa? Ciu. Bukan. Oh. Apa sekolah Konang, kok. sekolah itu loh yang sekolah anu di Kalimantan itu buka usaha BSI gitu kayak sekolahan Oh, lembaga-lembaga pendidikan gitu. Oh, kayak kursus Wah, gitu ya. Itu biyen cilik apa waktu sekolah itu tak dipompongan. Tenan ulah hulu. Saya malah dadi wong sukses lho. Dadi wong iyalah. Bola-wali zaman. Bola-wali zaman. Gitu. Terus SMA di mana SMA? SMA aku sih, SMP sih. Cerita banyak ini. Dawa kita ya. SMP. Kudune itu segmen tersendiri biasa. SMP di situ aku gelut. Heeh. Nah, ada pertengkaran biasalah. Heeh. Sebetulnya gelutnya bukan karena cewek, bukan karena apa tapi saya membela teman. Oh. Teman saya itu kan waktu itu udah pakai sepeda. Teman saya bawa sepeda, tapi diambil sama kakak kelas. Oh. Kakak kelas anak Seman. Nah, kan aku seolah-olah ngikut apa enggak terima lah. Solidaritas. Iya. Memang tinggi solidaritas kita. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Di situ tak oyak lah berantem sampai bahkan yo Pak Ateng juga yang tak ajak waktu itu nom-noman tak ajak ngeluruk. Pak Ateng udah umur berapa waktu itu? Waktu itu udah tua. Oh. Iya. Dia 45. Sesepuh sudah. Oh, lebih tinggi Pak Ateng daripada jenengan ya, Pak? Senior ya? Senior. Oh, senior. Jadi anak-anak kecil ada masalah, Pak Ateng lah yang. Oh, sampai sekarang, sampai sekarang. Iya. Terus kalau kita luruk sana, beberapa hari kita kenaikan dipanggil. Kasus itu kan, orang tua semua. Aku bali disenani karena wong tuane aku udah diundang rono to. Nah, jenenge waktu itu isa emosional, wong tua ora lek apa ngandani ki ora langsung anu tapi langsung ngomong. Oh susu arep ra sekolah ngono. Pindah ya kono gitu kan. Akhirnya saya pindah lah ngikuti teman saya, Pren, Muhamin. Muhamin karena sudah tidak aku. Pren kita bersama aku. Daftarlah ke sana. SMP. Di kelas yang MTS. Di kelas yang sama. Iya. Kelas Di 3. kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Karena waktu itu ndak aku itu kalau anak ngerombe sebejat apapun bahkan separah apapun welcome, mesti ditompo. Nah, karena kepala sekolahnya alumni sini, muridnya Mbah Yai Ismail. Jadi dari situ, bu anak ngerombeh itu bu arep kepriye pulai tetap Diterima. dan nilainya mesti lulus gitu loh. Jaminan aja. Jaminan sudah. Nah, terus karena saya pindah juga pertama ada masalah itu, kedua saya pengen memperdalam agama gitu kan. Yang benar. Iya, karena MTS sama SMP kan agamanya kan lebih banyak MTS. Mulia ya. Mulia. terus di situ sudah perjalanan sudah lulus. Hari ini saya tes terakhir Eptanas atau apalah kalau zaman itu.
tadi sih pagi itu saya EPTA jam 10 selesai pulang jam 5 sore saya berangkat ke Jakarta. Jepret. SMP itu ya? Iya. MTS itu udah ke Jakarta. Kelulusan terakhir tes hari ini saya langsung berangkat ke Jakarta. Saking dene pengen kerja. Di sana kerja. Di sana Kesana langsung itu ikut siapa Pak Salim? ikut kakak saya Oh, kebetulan udah di dua-duanya. sana. Oh. Dua-duanya. Pak Salim itu berapa saudara? 3. 3. Yang pertama? Yang pertama Jakarta. kakak Nama? perempuan Ya. ada di Jakarta, Nur Hayati Carangbulang. Oh, yang kedua Kedua maknya Agung. Mbak Sumi. di Jakarta juga. Sini. Di sini. Oh, di sini. Yang Mbak Sumi. Oh, Mbak Sumi. 3. Oh, anak Ragil. Agil. Pantes berjujak. Iya. Kira apa? Ini kok kurang awak ini kopi. Sebelum Iya. dilanjut jenengan, kita ke narasumber yang satu lagi. Yang satu lagi. Wah, ini orang berpengaruh. Iya. Jadi Kalau kesan mungkin pertama saya ya, Mas. mungkin di yang apa yang di rumah itu belum mengenal dalam beliau. Sosok siapa? Dia adalah orang yang paling tercemar. Kalau saya ya Mas Roy, waktu mengenal beliau pertama kali memang orangnya humble ya. Terus jenaka, Mas Humoris Mas jenaka. Kardi. Tapi lebih terkenalnya kalau namanya kok Ateng ya, nanti kita Tapi tanyakan. kita dulu, tapi 3 tahun yang lalu saya mengejakan kaki di sini. Yang Iya. pertama kali yang menyapa saya beliau. Memang orangnya humble terus bisa bergaul. Rokok ya, Mas? Bergaul di Ternyata kalangan- preman. Iya. Bergaul di kalangan siapapun. Iya. Iya. Monggo Pak Ateng. Mas Ateng. Mas Lahir itu tahun lahir berapa, di Pak mana? Ya, perkenalkan nama saya Sapardi alias Ateng. Nah, lahir saya di Ngerobeh sini. Jawa Barat apa sih? Hah? Jawa Barat apa? Iya, Ngerobeh. Nah, pendidikan biasa, madrasah. Oh, sak kelas. Iya. Sak sekolahan. Enggak, ya. Beda leteng, kakak leteng. Beda leteng gitu. Oh, beda berapa tahun? Wah, banyak itu. Wah, masih ini ada. setara dengan Pak Jumardi kok. Iya ya. Ayo Mbah Rom. Nang opo? Ya. Ah, aku pengen sekolah nang anu Di MI. MI. Pisan, aku nggak pengen muluk-muluk kehidupan tuh. Yang penting Ngalir aja. Ngerti ali bengkong katakan. Oh, ali baca. Saya pertahankan sampai anak saya yang ragil pun tetap masih Sini. harus tuh. Cikal bakal. MI bisa MTS gitu. Oh, bekali keagamaan. Iya, keagamaan Anak usia penting. dini ya. Walaupun saya kehidupan ya di jalan biasa loh. Nah, tapi anak saya harus ya sebisa mungkin orang tua Lebih dari mengarahkan. bapaknya, cita-citanya kan maksudnya. Iya, harus. Terus SMP di mana, Pak? SMP pakailah Sama berarti. sama beda leteng juga. Oh, tapi sampai lulus. Lulus di sana. Beliau tok sing pindah ya. Pindah bodoh. Iya iya. Terus. Terus SMP langsung sama kakak sampai kerja. Man. Enggak. Oh, SMA juga. Man. Man. Cuma 1 tahun. Wah. Mas kenapa itu? Hah? Pak Kenapa, Ateng? Mas? Banyak kasus. Tapi ntar dulu disclaimer. Kemarin ada juga narasumber. Jadi masih rekornya masih dipegang dia, masih dipegang beliau. Itu sekolah SMA cuma 4 hari. Oh iya, betul. SMP. Mas Rid. 4 hari pindah. Ada masih masih dipegang dia rekornya. Sekolah cuma 4 hari tok, dikeluarkan. Ini masih satu tahun. 1 tahun. 1 tahun. Gimana ya, Mas? Di mana? Man sini. Negeri. Tapi dulunya di sebelah itu MTS, MTS sekarang. Oh, dulu. Ah. Man teng mriko, Pak. Tadi saat siji. Oh, Waktu enggak. itu kepala sekolah Pak Sirat. Oh, sini koridor Iya, aja ya Mas jalannya. Rid. Oh. Kelas Wah, 2 keluar. kelas Atau enggak melanjutkan? kelas 1 udah keluar toh banyak masalah. Ada yang tidak bayar SPP, ada kenakalan Berantem. Bolos-bolos ya. ya uang SPP buat saya taruhan poli dong. Oh, udah main volley saat itu, Pak Ateng. Iya, Oh, Atlet. Atlet ini, Mas. sama Topan tuh kan tahu ini sama Topan. Oh. Ya. Wah, banyak perjalanan itu kalau Cerita Nah, mungkin nah,
secara singkat aja. Ya ini nggak bisa singkat ini. Wah. Karena ini Harus satu segmen lagi besok. Kita 4 hari lah. Khusus Enggak, kita buat enggak. Masalahnya gini, setelah nggak lulus dikeluarkan, kalau ada olahraga yang namanya kelas meeting kalau dulu, saya masuk. Oh, Walaupun udah di luar. iya, tapi udah dikeluarin. sudah dikeluarin. Pokoknya saya masuk bela kelas saya. Oh. Neng Jiwa kor. gulune ngerti. Tahu banyak anak edan gitu. Nggak apa-apa. Setelah kelas meeting saya kerja lagi cari apa? Bangunan lah di Jakarta. Oh, sama Jakarta. Jakarta. Berapa tahun? Habis SMP itu sama kayak berarti. Habis SMP langsung Modal apa? Modal wedhus Bali nggo kresek tok ra duit. Biasa. Maksudnya Merantau ya. Merantau ora kerasan kan mbek ngentek duit ngomah. Berapa kali ya. Modalnya habis toh nambing ke perjalanannya. Jakarta Bali. berapa tahun masa? Oh enggak tahun-tahunan, 1 bulan pulang pernah, 3 bulan pulang pernah. Yang lama itu Jakarta langsung balik ke Bandung saya. Oh ketemu itu saudara Pak Dowi. Douglas. Iya. kata Rajasa. Itu panggilannya Douglas. Iya, Douglas. Harusnya malam ini ada di sini. Iya. Harusnya malam ini di Tuh. sini. Wah, panjang kita balik lagi. Terus waktu itu saya masuk angkot. Oh, sempat angkot nyupir? sini, enggak, yang ngenek. Oh, kena, sempat kena. Tapi Sama saya siapa ya? Pertama saya dulu menaik sama siapa yang ada di situ sudah saya kenaikin semua. Kenanya supiri sopo wae kena. Bisa saya. Dulu pulnya di mana emang? Hah? Pulnya di mana? Garjo secang. Enggak Mas. Oh, enggak susah ki ono. Secang kalau agen-agen sama saya kenal. Kuwi gelap, hitam. Modelnya belum angkot kayak gitu Ya. Mas. Awalnya belum. Ah, iya maksudnya belum. plat hitam. Iya. Iya. Tapi ngetrennya udah angkot. Tapi plat hitam. Erane Sing ya kerepannya kuning, kan? kuning. Oh, udah kuning. 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 Tapi bukan kayak angkot gitu. Kalau model pickup. Kalau yang Ayo pickup, sing dikekepin itu. kalau yang pickup saya tuh cari gula Jawa sama Pak Wadi di Kutoarjo, Purworejo. Dia masuk mengenek itu sudah mulai angkot. Oh, Nah, Awalnya angkot lah. heeh. Yang tahu Pak di jalan. wah, udah banyak Mungkin rusak. pengalamannya lah ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang Iya, banyak. pengalaman lika-liku kehidupan Mas. Wah, Agus banyak itu sekali aku. Banyak dari pekerjaannya. Sebelum masuk angkot, saya tuh nggak mungkin sepele mandang orang ngerubah itu. Tanya ini. Oh. Pokoknya yang saya kenal yang punya motor. Zaman semono motor saya haji. Oh ya. Wah, iya, iya. Apa kuwi jangan semua paling apik mana apa? CB ya Mas. Oh enggak, saya RC. FC Jet udah. Jet, Nah, sing apa? 80. Udah 70. Udah sing apa? Bukan DKW. Ngeteren karena CB modifannya biyen. Heeh. Nah, wah yang saya kenal yang nggak punya motor saya nggak kenal. Hanya aja orang sini. Selera tinggi juga ya. Banyak temen. Oh, memang. Wah, banyak temen dari. Betul lah. Kota, desa. Jadi kita kalau kemana-mana sama Pak Atom Wah. banyak yang kenal. Benar, udah tercemar di mana-mana. Iya. Sama tadi itu Iya. makanya. Mar. Dia punya masa banyak. Wah. Punya masa banyak. Iya. Jadi makanya Ya, kalau ada yang mau mencalonkan, nah pertama Emang langsung di mana mana? saya berpijak pasti banyak teman. Di mana aja. Di Jakarta cepet banyak teman. Orang pendatang di Ngubah, orang yang paling nyapa pertama Mas Yate. Ini siapa? Iya, betul, Mas betul. Buari siapa? Ini yang nganter saya dulu ke tempat Pak Sumardi. Aman. Yang sempet tanya ini. Lo bawa rokok kok aman. Ini legal nih. Kurang anu. Saya malah dimusuhi waktu pertama saya nikah kan beliaunya kan pergi malah Nah, itu itulah. Ini bahas itu intern Nanti ada pemotongan nggak tenang aja. Karena rokoknya nggak lancar mungkin. Ini orang mana ya? Aku tahu masih. Ini mesti orang kulonan aku. Nih mandang ini orang kulonan. Kulon gini. Masih sak canguk. Ah. Aku paham delok figure, lek pakai motornya. Auranya gitu. Kulonan. Gojlok bisa Oh, Mas. jelek dulu. Nah, yang paling cepat bergaul. Sama Ya saya. memang. Caranya gimana itu Pak? Kok Ya setiap simpel aja. dimanapun jangan punya teman banyak itu gimana? Dia ngomong apa saya bisa
Jawa. Nyambung. Nyambung. Omong olahraga nyambung, omong preman nyambung. Mm-mm. Mau gimana lagi? Berarti jenengan pengetahuannya luas tuh bisa Wah, sangat nyambung sangat. Bukan pengetahuannya, pengalamannya. Tapi kehidupannya sempit, masih ismin. Tapi udah saya syukuri. harus disyukuri ya. Suku. Memang Mas Roy, Mas Rama, Iya. ya saya dapat cerita dulu mengenal Mas Sapardi ini. Pertama ya dagal tuh, Ya. humoris, Jenaka. Ya. jenaka. Bisa masuk kalangan tua bisa. Iya. Cah betul, nom-nom betul. sampai Ozi pun bisa dia Iya. bergaul dengan Ozi itu. Lintas generasi nih. Oh, banyak generasi, Mak. Iya. Banyak generasi. Saya tuh dulu Mas Anang, Mas Pak Lik, Mak, bawah lagi. Ini bikin dulu toh, bikin Pak Dowi kan ini sekarang banyak lagi sekarang Rio saya masih gaul. Sekarang kalau pengalaman kerja ya Mas, lu pernah ke luar Jawa juga ya? Pernah. Ke Batam ya? Pernah Ke Batam berapa tahun Mas? ke Batam 4 bulan aja kontrak bawa itu apa kontrakan Sama Bikin. Douglas enggak? Enggak, itu saya musuh sama dia. Oh. Mas, ada pengalaman lucu enggak Mas Sapardi, Mas Sateng? Di luar Jawa. Ya, Banyak lucu, banyak mungkin lucunya. liku-liku. Nah, jadi gini, buat kontrakan dengan Satria itu, Satria suruh bikin yang bagus, bahan silahkan beli yang mahal. Nah, si Sulis itu senangnya kan, gimana ya, mau yang apa, yang bekas tapi Bagus. bagus, no. Ah. Mesake karo sing duwe omah nek apa larang. Akhirnya cari-cari barang di sono kan tumpuan ke totok itu apa? Kayunya tuh bocor. Sulis. Iya. Aduh, payah ya. Oleh wong sok ngono ki ngegoki ngono kuwi. Wis nek sing pusate kon sing anyar teko anyar cepet dhewe garap aku mau. Sesuai instruksi. Ya iya, Oh, iya. harus toh. Heeh. Ya bagus dia tulis itu bagus. Oke. Kembali ke Mas Mas Salim dulu. Pekerjaan tuh baru ke Jakarta ya Mas ya? Nah, selanjutnya mungkin Mas Salim, Mas Boget. Oh, lanjut ke Jakarta. Ke Jakarta waktu itu nganu. Kita pertama ada kerjaan di Itu udah ikut saudara apa? ikut saudara, masih ikut ngontrak segini ini. Oh, kontrak. Masih Mas ngontrak. siapa Mas itu? Mbak Nur, Mbak Nur tuh. kakak saya. Kakak. Oh, iya. Ya, karena antara jarak kakak pertama sama yang kedua kan Jauh ya. tebih lah, jauh. Itu ke Jakarta SMP. Saya lulus SMP ke Jakarta. Tes langsung. Tes akhir itu Tes akhir itu langsung Ijazah berangkat. Jadi belum Tapi udah keterima di sana. Di sana kerjanya kan kerja ning material. Oh gitu. Ning material kan bangunan. jenenge minta nogo. Bangunan. Toko bangunan itu. Oh. Ini Mas, saya yang kenal itu Pak Salim tuh track recordnya pereh tapi bagus tuh. Ini. Saya nganter ke bandara ya. Ini cuma cerita ya. Saya nganter ke bandara Jogja itu nginep. Nah, ini di hotel ya sama motor itu. Berangkat ini paling orang yang paling muda, paling kecil sendiri tuh. Lihatnya lainnya tuh udah boleh bapak-bapak semua. Tahun Yakin itu benar itu. Tahun Ini nyata, ini nyata. Dari kecil udah berani Anak banget. Sumbawa. Tahun 2000. Aku Sumbawa ini. Banyak pengalaman. 2000 itu orang Berangkat, rendah belum ada yang naik Hotel. pesawat. Oh, nganter ya? Saya udah naik pesawat Garuda. Ke Sumbawa. Sumbawa. Makanan Kecil. Lombok. Sendiri. Sendiri. Apa itu proyek? Proyek Newmont. Newmont. Oh. Newmont iya. Satelit. Mas, Newmont itu. Penambangan Mas. Newmont itu apa, Pak? Batu hijau. Kayak Kan ada giok-giok proyek gitu. di nganu di ada. Newmont Batu Hijau itu Oh, terkenal. iya, iya. Proyek besar itu tambang kayak privat gitu. Berapa tahun Mas Salim? Saya di sana itu sedih perjalanannya, Mas. Ntar dulu dari SMP tadi masih gantung tadi tuh. Oh, Dari Gimana Mas? Ya ya ya. SMP itu sampai sana udah di Jakarta. Jakarta udah dapat kerjaan. Saya masuk di bangunan Tahun berapa itu? di tahun 90-an. 96 kah? 96. 96 saya sudah di bangunan. Wah, ngangkat semen wis isih kabotan lah waktu itu. Nah, wis mulai di bangunan terus saya disuruh ke
ada nganter anak SD, anaknya jenderal. Jenderal Sudarsono waktu itu dia tugas di Mabes, saya suruh nganter. Sudarsono yang jadi menteri itu bukan? Bukan. Itu orang Padi loh. Nah, terus di situ agak lama lah. Terus saya pulang. Yo biasalah kayak Pak Anteng kerjanya kadang sebulan pindah, sebulan nggak betah. Nah, terus bahkan saya sempat ngingu pitik juga di waktu bujang, ngingu pitik sama Pak Anteng juga di Pak Bikin. Pasti gagal. Ya kehidupannya ya gitu, nggak bisa tenang nyambut gawe nih gitu. Karena bujang kan ngerti dewi, gampang terpengaruh. orang bertahan lah. Labil lah, masih labil. Dari situ mulai saya saya ke Jakarta lagi, saya dimasukkan ada proyek di Hotel Borobudur. Hotel Borobudur renovasi. Lapangan Banteng. Oh, Jakarta. Saya masuklah, kebetulan dapat di kontraktor. Nah, saya diikutkan di plumbing, tapi dimasuk helper. Plumber lah, plumber itu bagian pemipaan. Karena perhotelan pasti lebih banyak pemipaan kan. Nah, saya di situ ikut sama satu tim mandor, supervisor, foreman, termasuk saya helper. Dari tim itu ada satu supervisor waktu saya pertama kali masuk itu saya dites kon nguras sepiteng yang sudah mungkin puluhan tahun lah. Kan modelnya kalau hotel atau apartemen itu kan tinja itu masuk ke satu lubang. Disentralkan ya. Sentral. Nanti satu lubang itu nanti di situ dihancurkan. Ya, benar. Disedot, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Dibikin kolam-kolam, tapi itu biasanya di basement. Di bawahnya hotel paling bawah itu buat pengolahan air. Tinja, limbah, air apa dari atas masuk ke situ, nanti disuling bersih, naik lagi. Ternyata disitulah hotel. Tapi ya tetap ada campuran. Maksudnya campuran antara air tinja yang sudah bersih, yang sudah disuling, itu pasti ditambahi air yang memang bagus gitu, baru dinaikkan. Nanti itu masuk blower blower penyaringan banyak beberapa proses lah. Disitulah aku kon ngerui tai yang sudah koyo wadas gitu. Waduh, pengerak gitu. Aku dites ning kono mes seminggu, Mas. Pertama kali aku dites karo supervisor itu. Angger wis pomen kowe kon ngersi ini. Yo, tak resi dhewe, Mas. Tugar tak cipuki, bawa angkong tak guwakno. Selama seminggu dewi. Dari situlah mulai supervisor saya melihat iba lah ya. Delok aku bocah. Aku iya. Manut terus dari situ manut aku di meloke nonggon pemasangan pipa. Plumbing kan naik pangkat. Nah, waktu itu ada ada drain pemadam. Ada air bersih, air kotor. Aku dimeloke sing melu nonggon air bersih, air kotor. Nah, tapi air kotor kan biasanya dari PVC itu kan. Wastafel barang gitu. Nah, ini air bersih kan biasanya ada air hangat, air dingin, ada 3. Biasanya ini air panas, air dingin, biasanya pakai tembaga. Dari situlah mulai aku mengenal jenis-jenis barang lah, material. Kayak gini pipa tembaga, kayak gini PVC, kayak gini elbow, ada T, ada Z, ada tetek bengek. Terus mulai dari mengelas. Bisa ngelas juga. Nah, waktu itu ada las PVC, ada las tembaga, PVC ada modelnya gitu. Lem itu modelnya apa karet? Jadi memang ada setiknya. Jadi setiap sambungan gitu, ini kayak hair dryer panas. Jadi dia akan menyatu. Kayak hot gun gitu. Betul. Terus tembaga juga sama. Modelnya juga pakai setik gitu. Kalau tembaga kan kayak pakai apa namanya ini? Api. Kayak pakai solder gitu bukan? Iya kan? Tapi naik kan itu juga pemanas hanya angin. Hot gun. Naik PVC. Hot gun. Gitu. Gitu. Terus ngelas bikinin sapot. Kan setiap pipa kan instalasinya kan harus ada sapotnya. Sapot semua kita yang suruh bikin. Tapi yo
ada ratusan orang lah. Saya bagian ya, mau ngelasi, mau motongi, dari situ mulai kenal gerinda, kenal cutting tos, cutting wheel, kalau stadak banget. Bahkan kenal regulator itu apa, kenal oksigen, kenal apa, dari situ mulai. Touchnya, apanya kan banyak itu. Satu alat las itu kan banyak macam-macam namanya. Belajar di situ. Dari situlah mulai. Nah, sekian lama saya waktu itu belum punya belum punya tanggungan lah, dalam arti bisa bujang toh. Zaman itu nggak salah bayaran itu 50. Waduh, banyak 6 50, tapi itu 95 udah banyak. 96. Pas 96 itu berarti kan bensin itu kalau nggak salah masih 350. Wong aku rokok isih 800 kilo kok. Betul, godang-garam Aku 800 kilo. Saya ngalamin itu. Aku tuku sego tongkol. Tongkol terus 1.500. Itu mingke 1.800 kayak. Benar. Tenan. Terus di situ 500-an. Di situ saya kerja waktu itu sama satu gedung delalah. Waktu itu kan kehidupan saya, bapak saya juga ditinggali utang banyak. Kehidupan kayak memang benar-benar di bawah bapak. Bapak itu nyusul ke Jakarta. Tidak sepengetahuan saya. Nah gitu. Terus di Jakarta nyari di Selipi itu ketemu Pak Sapar ini, Pak Sapar Klagen yang sekarang juragan Abrak itu. Itu dulu di sana pemborong. Ternyata dia juga borong satu gedung sama saya di Hotel Borobudur. Baru tahu. Nah, ternyata kan satu proyek itu kan ternyata banyak pemborong, banyak CV, banyak PT kan. Disubsubkan ya. Disubsubkan. Oh iya. Disitulah saya ketemu siapa? Adine telur ke siapa? Klagen. Biyen sak kelas juga karo aku. Itu ketemu di sana kayak ngusungi pasir karo bata ini Bataku. bukan bataku tapi sing putih-putih lho. Boven apa nih? Sing cake sing anu. Herbal. Nah, wih, kowe pot namanya. Wih, kowe koyo ning kene iya, aku melu apa? Aku melu PT iki ya kan. Aku melu Pak Sapar. Pak Sapar punya borong di sini, borong. Tapi sipilnya ya. Sipilnya nih Pak Sapar. Prinsipal. Nah, enggak lama bapak masuk. Nah, aku dengek nang, wah, aku dikabarin Mbak Yuku terus akhirnya tak ketemu bapak lah di situ. Bapak kerja juga di situ? Iya, zaman itu. Oh, ikut nganu. Bapak tuh Pak Sarengat tanya. Tapi tahu enggak Mas Salim kalau kerja ke Jakarta, Pak? Tahu. Mau ke Jakarta tahu. Oh, enggak tahu zaman itu kan ono telepon, ono apa ya, ngerti-ngerti. Jadi kan ketemunya di situ. Iya. Karena waktu itu memang kehidupan gue aku kayak wah bapak kayak ya mungkin boleh dibilang untuk makan pun susah lah. Zaman itu ya. Karena lemah juga di Gadean, sawah itu semua. Terus penghasilan bapak hanya buruh kan. Harus nutup utang sekian banyak kan bapak bingung kan. Akhirnya coba ngadu nasib di Jakarta. Disitulah aku ki setiap bapak werolek nyunggani nggawa semen ning lantai 3 lantai 4 ora tegel. Wah, padahal aku kerjane nanggon workshop gitu kan. Kan mesti cok wero kan. Liwat. Workshop kan kadang jenenge nang workshop kan kadang ming motongi nyiapke bengkel lah kan. Bengkel. Ngeterke pipa gawe ning lapangan. Delok bapak musungi gitu wis. Nah, terus aku pokoknya setiap sebelum jam makan siang saya harus lari. Aku piye carane lek ngan wong tuwa. Mesti wah itu aku kelingan sego tongkol bapak bendino tak nek ra tongkol ndok wis pelok ati zaman itu. Bapak mingkuat pirang dino karena bapak merasa aku nyambut gening kene. Malah beban ki. Kok anakku tiap mangan siang mesti ngopeni aku ngene wis aku tak jaluk pindah. Jaluk pindah lah kalau Pak Sapar dipindah ning Pejompongan, daerah Pejompongan. Itu Pejompongan lah. Pejompongan kan irigasi itu. Di situ bapak pindah. Kok pindah Pak?
Nah, waktu itu enggak cemetus, tapi cemetusnya ke Mbak Yu Oh, saya. iya. Jadi pindah karena lek aku penak. Oh ya gajine piro kok jatah wong tua mangane. Zaman itu bapak tak tukokke sego tongkol itu wis merasa istimewa loh. Karena apa? Dengan mangan ning omah ketemune jangan lompong, jangan gori loh. Heeh. Kok di Jakarta makannya tongkol, ndok sego Harus keloati kan. Terus itu Walaupun- tidurnya di mana Bapak Mas? Bapak waktu itu ya ikut ning mes, kadang ning bedeng. Mas Salim juga. Kalau saya ngontrak. Oh, udah Oh, pulang. enggak pulang bareng ke Saya KKN. waktu itu ngontrak Kontak bersama. berdua, bertiga lah. Ya, kontak bersama kumpul kebu. Pak. Enggak. Ya, satu kamar ini bertiga lah. Patungan. Waktu itu saya ngontrak di Galur. Galur itu mana Mas? Galur itu pasar Senen belakangnya. Oh, pasar Senen. Corak rel kereta itu kalau orang pernah di Jakarta, khususnya pasar Senen, Tahu. terus tahu Galur itu wis teko Itu depannya saya. Aku ke Bali gitu. Ponto-ponto wong do ngombe, wong do mabuk. Mesti ngliwati, mesti ngliwati. Ditodong ya lah. Aku kok ngontrak ning tengah-tengah, Mas. Tengah-tengah kono Galur kuwi. Lingkup ngono. Belah arep mlebu gange anake do. Aku tanya orang yang merantau Ya. di Jakarta, namanya Galur belakang pasar Senen. Senen, Ya. rel kereta. Halah, Kalau ngomong-ngomong kehidupan Jakarta, Mas Roy pernah Jakarta. Ya. Oh, di sana Mas. Iya. Saya Itu juga 5 tahu. tahun Mas. Saya juga 5 tahun di Jakarta. itu yang Galur. Ya Masih kayak 5 tahun? gitulah. Saya 5 tahun di Oh. Jakarta. Mas Roy? Dulu masih ada Dari lahir. Metro Mini sama Kupat. Iya. Lahir sampai kelas. Dulu saya Metro Mini 1 waktu itu SMP. Blok M Celeduk itu masih 150. Ya, dulu masih ada Udah di sana. Enggak sing Mayang Sari barangnya? Ah, Sari Sari. Warnanya abu-abu itu ya. Biar malah. Terus Kalau Mas Kopaja. Salim pernah di Mayang Jakarta. Sari. Oh, dia megang Metro Mini Senen. Hati-hati. Iya. Di mana Mas? Ya. Saya potong ya Mas Salim. Siap. Ini. Jakarta daerah di Kampung Rawa itu daerah mana kurang tahu saya. Kampung Rawa ning anu Bekasi. Kampung Rawa bukannya ini. Itu Bekasi. Grogol ke sana itu arah Kalideres. Bukan Bekasi kan? Tuh. Kampung Rawa. Nganter itu. Kayak Rawa Bebek ya? Bekasi ya? Rawa Bebek. Rawa Bebek ya? Nah, Tangerang. ya. Tapi ngantar apa kerja Mas? Nah, kerjanya di Kampung Rawa. Oh, Kampung Rawa. Dulu pernah kerja di Kampung Rawa. Bikin apa Mas? Bikin sekolahan Jepang atau apa itu masih bodoh tuh Mas zaman semua. Pas lagi pinter. Oh, di sana. Sekolah Jepang. Terus kerja pokoknya proyek tuh banyak itu tapi nggak kerasan terus. Kenapa Pak? Hmm? Apa enggak kerasan waktu itu masih muda apa piye? Ya tetap rusak kalau di sana tuh. Ora kerasan ini kepiye? Dalam hal apa ya? Dalam hal- Ya mungkin dalam hati Oh, suka membandingkan enggak Kulturnya suka kan. membandingkan. Wah, nong Jakarta kono rekoso kan belum ada tanggung jawabnya. Maksudnya belum ada anak, belum ada istri. Lah enak sidik pindah. Mbok nang omahe cok tong-tong. Dulu kan Mas Roy itu sebelah posko sana, pos tuh. Wah, ada londeng tuh. Pasti Lonteng yo. Itu. Loading tuh kayak pembatas dulu. Pembatas. Oh, iya. Isinya. Oh, banyak tuh orang tuh. Oh. Nomong mesti sentral di sana itu. Kangen kayak seperti itu ya, Pak? Ya, itu. Tapi semenjak tua ini kalau merantau saya pasti betah. Oh, malah Karena sekarang malah ya. betah. ya, karena tuntutan ya. Tuntutan karena tahun Bukan bukan karena nggak betah di rumah ya enggak ya? ya enggak misalnya cara-caranya kita keluar peringatan udah ibadah gitu aja. Asik. Iya kan. Poinnya. Iya. Pak, dari tadi ngobrol ini baru poinnya. Iya. Oh, Itu semangat itu. memang gitu. Ikhlas itu enak kok jalani ikhlas. Mas Salim, saya mau tanya. Ya. Panjenengan kalau lihat sosok Mas Sapardi seperti apa? Sosok apanya? Ya, orangnya gimana, terus. Iya. Panjenengan. Itu kok sing anu ora apik yo elek yo kena. Seorang Sapardi seperti apa? Ya, Pak Sapardi ya seperti inilah. Nah, orangnya Seperti ini. Lucu ya? Iya. Gampang masuk kemanapun ya. ah, Terus
bahkan dari yang tua sampai ke anak-anak pun tetap dia cepat beradaptasi. Kayaknya Kalau misalnya nganu ya kelarap kobulungkon lah. Jadi dikala dia nempel di yang hijau, dia tetap langsung hijau. mimikri itu. Corone bunglon mimikri. Benalu. Bukan. Nek mencok nang nggon abang kok dadi apa? Itu melucu. Iya. Menyesuaikan diri. Ya, pintar menyesuaikan diri. Iya. Nek kebalikannya Mas Apati, yang lihat sosok Mas Salim gimana? Ini jujur aja, Ya. saya bukan alias deket sama dia. Salut, super salut aku. Oh iya. Kita berangkat bareng-bareng ya. Dia tuh berangkatnya perah tenan. Mas Ikun aja juga perah itu. Ini tahu. Tapi suatu saat kita panggil Mas Ikun ke sini. Oh iya. Ngomong. Wah, salut kemana-mana. Aku salutnya waktu nganter ke ke mana tuh Sumbawa itu ke bandara. Dewi. Bayi. Mas Salim Dewi. Dewi. Umuran Untuk berapa itu? wilayah Magelang saya sendiri. Umuran berapa itu? SMP. SMP. Enggak, maksudnya ya wis Wis rada Tahun anu 98 di itu antaranya- saya umur Nek jenengan 79 berarti sama Daudi saya lah. 80. Wah, ya berarti bawahnya saya. Ya nek tahun 97 ya berarti umur 17 16. Iya, oh, sekitaran 17-18. wah, masih anu itu. Au, Jadi ulet ya. Orangnya ulet. tak akoni itu. Tangguh ya. Tapi Dewi Fortune akhirnya berujung ke dia. Ya. Dapat kerjaan yang bagus. Nih, Mak, orang nggak pada tahu dia kerjanya dulu seperti Iya, apa. Benar. Rentet atau track record nganu kuwi. Mungkin Prosesnya. ketika beliau cerita tadi panjang lebar, saya tarik kesimpulan beliau bisa seperti ini mungkin karena menjunjung tinggi orang tua tadi. Birrul walidin nek corone Wis kira pedot iki. Jadi banyak rezekinya jadi tangguh tenang. Ngalir. Tangguh. Kan banyak orang masih ngejauhi banyak orang kan sukses dari segi orang tahu udah punya Ada modal value-nya. dulu, ada modal dulu. Iya. Kalau ini nol putol, yakin aku ngerti. Tapi Berarti- sekarang udah kayak gini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya belum. Kapan ini? Bentar lagi. Ya. Sudah dihabiskan waktu muda kalau saya ngomong. Iya. Biyennya buat balik duit 100, orang bayaran kok. Zaman itu 100 loh. Iya. Ini ora bayaran. Zong Zong gue. Minimal 300, 500. Ya nek mengenai kehidupan saya dulu jangan dibicarakan. Wis. Masalah itu ya. Aslinya hanya manage. Iya. Waktu manage dia terharu. ya memang waktu muda sama lah. Saya juga waktu itu Berangkat sama. waktu di sana gaji semono juga nggak ada. Betul. Tapi setidaknya ya, aku di Borobudur itu ada tawaran mau waktu bulan puasa. Terus bodo kuwi kan seharusnya pulang. Tapi aku ditawani karo supervisor. Ada nggak yang mau kerja sampai H-1 Lebaran, yang mau dapat Satu bulan bonus gaji. tambahan 250.000. Saya langsung mau. Nah waktu itu saya karena mau apa? Neng omah kuwi aku urung masang listrik. Jadi waktu itu saya nyalur nggon Mbah Mar nek ora salah. Nggon Mbah Kenti. Listrik itu saya Bendeng. Iki bendeng bendeng setengahnya. Bendeng nggon Mbah Mar. Bendeng. Aku wah iya ya, aku kudu iso melu kuwi. Engko bodo tak gawe masang listrik. Tenang keturutan kok, Mas. Alhamdulillah. Malam bodo rampung kerja jam 5, aku langsung melayu ning Pulau Gadung. Karena apa? Aku kudu bodo ning omah. Aku nyeblang-nyeblang Pulau Gadung terminal. Pulau Gadung terminal. Karena sudah bayaran jam 5 sore, Langsung aku kudu menyang. Bali melayu Pulau Pedot-pedot. Gadung. Pulau Gadung melu sing Cirebon melu sing Semarang. Tegal. Tegal. Terus pokoknya Nyari yang pedot. iya, pedot, karena pedot. nggak ada bis, Nggak ada, langsung nggak ada. daerah botol, Mas. Terus. Sampai sini akhirnya. Bir lho, Mas. Aku saya ning Pekalongan ya lho. Ning dhuwur bis ning ngarep oleh ojok wis kebak kabeh. Ning dhuwur mesin Mesin. zaman kae kan
mobil sing apa tambahan dari lebaran, tambahan angkutan itu kan mau mesin ini saya drone ngarep. Drone ngarep. Jago ning dhuwur mes. Tenclekit ke, tenclekit ke. Itu ora tenclekit. Itu Gitu. alami itu. Saya pernah ngalamin Orang Mas. panas. Saya dari Merak sampai Kalideres. Cuma berkap mesin. Iya. Panas. Mas. Memang iya. Luwih panas meneh nek akeh utange. Karena punya Oke. punya Singkat liku sendiri. Ya. cerita-cerita tentang beliau ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita. Nah, jujur bisa nangis lu. Nah, Oh iya. Iya. yakin lu. Iya. Yakin tuh. Kadang peristiwa seperti ini kita bisa menertawakan Iya. kondisi saat Iya. sekarang Mm-mm. bisa menertawakan kejadian masa lalu. Tapi waktu mengalami masa lalu ya Wah, nangis sedih, bener. jatuh Perih, bangun. tenang. Saya pulang dulu Mas dengan Oh, uang iya. 250 itu maksudnya gaji ya gaji. Ning 250 iki aja ngantek aku ke Oke, pasang listrik. karena apa? Tekan rumah aku langsung mbok iki aku ndek. Zaman kuwi 220.000. Pasang listrik gitu. Pasang listrik. Aku sing ndek. Itu 450. 20.000. 450. 450 zaman itu. Oh. Belum berani yang 9 kali. Itu Belum punya angan-angan. Enggak ada. Iya. baru 450. Zaman itu ya. Saya tuh nek pasang listrik mungkin 98. orang saya paling tahu. Pertama pasang listrik ngerombeh tuh hanya 80.000. Nggon Mbah Dul Nanjes kau kali. Tuh nanti siapa? Ah, nggon Pak Yunus. Oh, Pak Uno. 80.000. 80.000. Pertama kali. Iya. Masuk rombeh Iya. listrik. Itu kan 450. Udah tahun kan kesini. udah bendeng kan udah berapa tahun. Iya. Oh, bendeng saya sampai anu loh Mas. Pertama, nggon Mbah Kani dipotong. Kedua, pindah lagi nggon Mbah Maria dipotong. Akhirnya Mbah Mar dikasih. Mbah Mar itu lama. Itu pun berkat jasanya Mas Nur Said. Oh. Itu istimewa. Kakaknya Mas sosialnya. Kakaknya Mas. Iya. Aku Syekh kelingan. Kakak siapa? Wis tak Kakaknya masih kakaknya masih Oh, itu istimewa nek karo tangga karo sing anu. Ditarikke kabele digoleke nganu Mbah Mar wis empek kene. Zaman itu saya bayar 1.000 perak lah Per bulan. per bulan. neng golek duit 1.000 ya tetep. Wah, Mas wong waktu itu mungkin buruh isih piro lah ya. Iya, iya. Buruh. Gitu teman-teman, mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua cerita beliau-beliau ini dari mulai bawah sampai dengan sekarang menjadi seperti sekarang ini. Banyak apa ya, jatuh bangun ya Pak ya. Satu bangun. Jadi, kita hikmahnya juga Beliau-beliau ini nggak pernah menghitung berapa kali beliau jatuh, tapi yang mereka hitung berapa kali bisa bangkit lagi. Bener nggak? Betul. Ah. kita nilainya juga dari by prosesnya. Jangan dilihat posisi sekarang by prosesnya. Nah, sekarang kita pindah ke ngobrol-ngobrol soal desa nih, dusun nih. Baik. Nah, jadi selama ini kan yang saya lihat bahwa beliau-beliau ini kan mempunyai apa ya, kayak mempunyai satu motivasi untuk membangun desa secara langsung ataupun tidak langsung. Pak Salim, Pak Sapar kadang nggak ngerti waktu, kadang fight paling depan. Jadi pertamanya dulu saya juga ngiranya ada apa ini orang tua ini kok tiba-tiba gitu. Mau magang jadi lurah mungkin. Dia makin. Nah, itu pertanyaan tadi itu. Iya. Jadi kan mungkin ibu-ibu apa bapak di rumah Tuan sana di rumah sana yang melihat podcast ini. Iya. itu bakal narik kesimpulan seperti itu mungkin. Iya. Mungkin kayak dari Pak Sapar dulu, fight-nya buat desa itu memang luar biasa ya, biasa di luar. Bisa nggak ngasih ya motivasinya Pak Sapar buat bangun desa itu, melihat desa ini seperti apa? Melihat desa apakah banyak yang harus dibangun, banyak yang harus dirubah atau bagaimana Pak? Ya mungkin yang Mas saya tambahin ya.
beliau ini kan penduduk asli ya, Merombe ya. Ori. Kamsi. Ori. Anak kampung sini. Tahu prosesnya waktu kecil tuh desa itu seperti apa? Dusun ya? Dusun hingga Aja sampai desa. posisi sekarang saat ini dia mengalami prosesnya, masuk Mas Salim. Mungkin bisa diambil apanya cerita, mungkin diambil apanya untuk perkembangan kebaikan dusun, apalagi yang kira-kira Mas Sapardi yang perlu dikembangkan. Ya mengenai desa Ngrombe yang saya tahu, Ya. tapi saya mudanya ya enggak banyak yang mungkin sini cuma tempat ngambil salin aja langsung pergi gitu aja. Hotel. Main hotel. Jadi Transit. masalah di sana kurang begitu mengerti sekali. Tapi di era sekarang tuh banyak pembangunan yang dari sosok ya muda-muda sekarang tuh memang hebat. Terutama saya tuh inspirasinya dari Pak Salim. Dia bekerja tapi ya bukan saya iri, sebetulnya saya kok nggak bisa kayak gitu. Saya sendiri juga gitu, Iya, Mas. dalam hal finansial. Kalau Pak Ate cuma semangat aja. Tapi Itu harus dipadu kan. iya, tapi kan kalau bisa yang kayak beliau kan Oh. enak untuk harapan Boleh. untuk harapan anak muda, saya sebagai orang tua harus gigih membangun Dusun. desa ini yang sebaik-baiknya. Kalau bisa koordinasi sama yang lebih tua, kalau pemuda-pemuda gitu ya Mas Rama ya. Jadinya nanti usulan tuh jadi satu, mana yang lebih bagus. Harus demokrasi harus dijaga. Toh misalnya anak sekecil apapun itu ada usul bagus harus ditampung tuh. Nah, itu yang saya harapkan. Semangatlah, bekerja keraslah untuk diri kamu sendiri dan masa depan Ngrombe tercinta ini. Istimewa. Poin ini, Mas. On point. Enggak. Sekarang aku mau nanya, selama Pak Sapar kemarin kan kita baru melahirkan Remuna baru nih. Terus mungkin juga ada pesan dan kritik, ada permasalahan-permasalahan desa ya, kita nggak menutup mata, nggak menutup telinga ya kan. Banyak permasalahan-permasalahan di desa. Menurut Pak Sapar sendiri itu nih permasalahan-permasalahan seperti beda generasi, beda pemikiran itu enaknya seperti apa, Pak? Enaknya Misalkan kita pasti bakal dibenturkan dengan misalnya keputusan atau kebijakan dari Remuna, itu bakal dibenturkan pasti sama generasi yang di atasnya. Kita nggak usah menutup mata, kita nggak usah munafik, memang itu keadaannya memang seperti itu. Iya. Nah, terus menurut Pak Sapar, nah itu cara mengatasi seperti itu gimana? Menurut saya, untuk pemuda itu harus dikompakan, harus ada ide-ide cemerlangnya, baru kita dipadukan sama yang tua, harus duduk bersama. Kalau muda-muda yang udah kompak, udah punya ide yang gimana, misalkan contoh satu, kemarin saya di Pakus tuh ada seripah gitu kan, kan pemuda nggak ada yang jaga sama sekali. Terus tadi mitung dino kan RT-nya aja, maksudnya lingkup sana nggak ada ya Pak Salim ya, kita harusnya tuh orang pemuda itu siapa saja harus tempe itu buat bersih-bersih, kayak kasihan tuh. Yang saya harapkan cuma pemuda yang gesit gitu. Entah jengklek ya. Ya enggak, ya itu kan hiburan enggak masalah, tapi juga sosial harus dibentuk itu. Betul. Dengan gitu, dengan misalnya ya religi juga perlu itu, ngaji perlu itu, tapi ada keseimbangan antara sosial, itu yang semangat itu saya itu harus dibentuk Mas Rama. Kalau kamu sebagai ya pemuda termasuk itu dibentuk besoknya loh, saya pesan kalau ada seripah tuh merapatnya yang kenceng gitu. Kepedulian Kepedulian kasihan itu. Yakin aku saya terharu tadi.
Mosok saya kok Mas lah Pak Salim, Pak siapa yang iki sing Udun ke pakanan. ayo RT ini Mas RT yang lingkup mana pada enggak ada. Tapi kan memang penduduknya RT sana memang lebih sedikit tuh Pak Sabar. Ya tidak. Wah yo. Nggak bisa di anu ya. Harus jadi pemuda patokan ya. Iya, harus pemuda enggak apa-apa pemuda itu harus tuh. Oke. Saya doakan semoga sukses Remonabar. Amin. Sekarang buat Pak Salim nih. Kita kemarin tuh ada event pembangunan ya, Pak Didi. Pembangunan. Getol banget Pak Salim di depan. Saya juga ngalamin itu sendiri. Jam berapa kita koordinasi kesana kemari, hujan segala macam. Saya juga sempat berpikir, saya mungkin Pak Salim pernah cerita-cerita sharing-sharing tentang aku darani arep dadi makan orang bayan ram mungkin sampean. Ora usah dipilih, harus milih oke. Wis, dur sithik. Beliau saya juga nggak ngerti motivasi. Saya sempat berpikir juga, wah ini orang gue jadi kendaraan. Ada udang dibalik Enggak. ember. Gue jadi kendaraan politiknya nih. Wis, pasti gitu. Kan gitu ya. Iya. Mungkin dari Pak Salim bisa menjelaskan ke teman-teman di rumah sana. Mungkin penjelasannya rada panjang. Boleh. Saya akan coba buka dari awal ya. Dari awal. Itu pertanyaan bagus. Mungkin ada beberapa nanti yang bisa menyaksikan ini iso tahulah nganune saya, tujuan saya, ending mungkin endingnya ya. Masuk di Pertama saya pulang dari Malaysia itu 2017. sempat Malaysia, Mas. Ya. Saya di sana dari 2014 sampai 2017 saya pulang. Nah, kepulangan saya itu kan sambil nunggu pekerjaan proyek itu yang ada di Merak. Saya ada beberapa bulan dan waktu itu ada seripah atau apalah ya. Waktu itu, nek salah ada kejadian masyarakat lah ya. Itu saya waktu itu ngambil teratak di rumahnya ini yang sekarang jadi garasinya Pak Rojim. Oh itu. Awalnya dari situ. Gudangnya dulu situ. Saya pulang dari Malaysia kan sitik oke, wah kita ono ndit. Oke. Gitu udut lah. Gaya ning ngene. Melu jipuk teratak. Kan gitu. Nah, terus bosone bahasa Indonesia teratak kok delok kahanan teratak kaya ngono dhuwur wis arep ambruk. Aku kan sebagai kan prihatin aku takon. Kan saya tahu bahwa itu rumah Mbah Jumali. Dulu saya pernah ngaji di situ juga, bahkan ada permainan apa di situ kan saya pernah kecilnya. Kok saiki dadi gawe dekek teratak, gawe dekek bekakas masyarakat kan gitu. Dari situlah saya prihatin. Ayah, kok ngene terus aku takon karo seseorang. Rumbeh ra ndinggon po sing gawe mindah ini. Mantuwe anu kena ambruk teratak ajur kabeh gitu. Pasti rusak karena akan ke fisiknya pasti akan segini wae. Terus akhirnya saya waktu itu nembung liliah. Liliah apa wetane ngene kula ada rumah kosong. Tak tembung sebelum sini terjadi roboh. Tak pindah sana. Dari situlah mulai saya aku duwe niatan memang aku bengi aku kelingan ngene ayo ya. Aku selama ini hidup di perantauan. Waktu mulai dari SMP SMP sampai 17 itu ya. Terus aku ning Rumbeh iki wis cecandel opo? Manfaat opo? Ning Rumbeh iki aku duwe gawe apa istilahnya gawe becik opo? Kan gitu. Kadang awak dhewe kita harus coba berkaca dengan orang-orang yang koyo Jenderal Sudirman koyo apa. Itu Pak, tapi kan tingkatnya tingkat nasional luas. Apakah kita nggak bisa berbuat seperti itu di tingkat yang seminim mungkin ya, skop kecil ya. Pertama ke keluarga, kedua ke masyarakat, lingkungan terutama. Karena awak dhewe urip darah apa kita tumpah darah di sini. Kok ora tau gawe apik mbah. Sekecil apapun mbah, sak lugut kulang kaling mbah apa kita akan mungkin ono
titike lah, ono penitike nantinya loh. Asal kita niat baik dan itu bermanfaat buat orang banyak dan baik, pasti akan bermanfaat dan mesti netes apik kan. Ya. Dari situ saya timbul. Dek, aku ki urip ning rombeh tumpah darahku tapi aku belum bisa tahu dari apik. Terus saya ngobrol dengan Mas Anang di situ. Mas Anang sebagai apa nih? Mas Anang waktu itu ngobrolan biasa lah. Ke Terus tetangga. waktu itu aku ngerti nih Pak, Mas Anang kan RT. Oh, sebagai RT. Kan waktu itu ya. Waktu itu. Neng aku ngobrol secara pribadi lah. Sharing-sharing. Sharing. Mas Anang. Tapi nek iso buat pembangunan memang ketinggalan Pak Salim. Sini itu ketinggalan banget. Terus ke waktu itu saya lebih mensupport ke pembangunan mental. Bahkan saya waktu di Jakarta pun ada apa-apa Pak Yai Muris apa tas wis pokoke. Tak cover gitu. Dari sana waktu itu saya masih hidup di Jakarta pun seperti itu. Ada apa-apa Pak Yai untuk siap. Pak Yai ngabari siap. Wis momen ada acara sementing acaranya anak ngaji berjalan lancar. Gitu. Waktu itu ya sebelum saya pulang. Nah dari situlah aku itu kumpulnya kan dari orang-orang kayak Kang Matori, almarhum Muni, Dikun, bahkan Pak Atem, banyak orang pemuda-pemuda lah, do punya gagasan. Awal mulanya itu nek rasalah kejadian waktu itu pas mati siapa ya Pak Neng? Itu ning sarean nggawa genset. Udah punya Genset merah itu loh. punya desa, Oh. punya dusun. Kayaknya iya. Udah punya desa tapi lampu udah ada. Belum. Dari ada. situlah Ya. punya gagasan. Aneh. Jo, awak dhewe nganu jo karo almarhum Palil karo yang lain-lain. Nganu engko aku kabeli tak golek karo Jamiil zaman itu. Aku kabeli ngono listrik karo wis bismillah ngono. Ngono listrik tak nganu ngoten ta. Alhamdulillah dukungan banyak. Terjadilah pemasangan listrik makam karena waktu itu kita ada masalah di listrik masjid. Terus merembet punya ide ke Jalan. makam. Dari situ terus masjid dulu masih meter kalau nggak salah ada teman saya sosok teman saya itu yang cover pembayaran masjid PLN masjid itu orangnya baiklah mudah-mudahan diterima lah Amin. karena di situ Tapi masjid tidak ada listrik. sudah ada listrik tapi jalan belum. karena itu meter khusus meter masjid tapi gitu. masih meter bayar per bulan. Nah, saya kebetulan waktu itu saya diskusi sama Pak Yai Muris. Pak Yai Muris menyetujui dan dari situlah saya akan membangkit. Aku tak melu. Coba tak gawe apik lah aku Bukan coba tapi akan berbuat baik untuk pertama penerangan lah. Jalan ke makam. Jalan ke makam. Masjid kita rubah jadi pulsa. Sing makam tak pasang ke meter sendiri. Jadi nek ono apa-apa tinggal ceklek. Seharian sudah action sudah karena kejadian nek butuh ke malam atau apa. Nah dari situ listrik selesai timbul lagi nggon Banggot alhamdulillah bisa di Renovasi. sing biyen ming Jubin terus penerangan nggak sampai sana kan sudah sampai sana terus ada orang-orang jaro kita coba bareng-bareng di pagar di keramik di alhamdulillah rampung. Terus prihatin waktu itu aku punya dapat kabar dari yang punya rumah arep pada rehab itu rumah yang buat saya prihatin wah ngendian dia kula ngoten to karo Kang Kidin nek ana nggon lemah sing kira ngono disewa apa dituku Dik. Nah ternyata nggak lama
Mahu adol itu kandang sembian itu kan kandangnya Muhammad gudang itu. Muhammad ngewedhus ning kono. Ditawake Kidin. Kidin ra gelem lek ning sithik kan. Nek sak omahe wae apalah gelem ngono. Nek kan wong memang anu kan. Ini sing akeh lah. Dari situlah ada rembug, Kidin nggawa rembug nang aku. Kekel ono lemah burine Pak. Apa? Mahu ke kandang ae arep didol. Wah, apik iki tak respon lah aku ngono. Terus ndelalah aku rembug karo keluarga. Jadi punya asisten kan? Asisten rumah. Bagian sekretaris ya. Bendahara itu. Bendahara piye ngene-ngene. Nah, terus sampean terserah sampean. Karena awak dhewe ndek oke akeh opo to aku. Wedi. Diantem wae. Iya. Karena saya punya orang tua, Rembukan juga. dan orang tua yang masih hidup, apa salahnya toh? Awak dhewe makafke atas nama orang Yes. tua. Kan gitu. Betul. Nah, tak rembug tak teruske. Tak Dek, iki memang tak tuku aku ning ora tak gawe aku. Tak wakafke atas nama orang tua saya. Orang tua saya itu ada 4 loh. Kok iso? Ya karo mbok wedok. Moro tuwa loro, bapak simbok loro. Oh iya. Iya, kan ngono. Adil. Aku tit ana 6. Ngono ya. Dewe engko. Dari situlah aku duwe nganu ki wis ana nggon. Nggon wis selesai nih, wis tak. Anu wis tak atas nama, tak paringi Pak Bayan, tak sakseke Pak Yai Moris, semua